saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian kriteria telaah buku SD. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah telaah terdiri dari 3 kata, yaitu te-la-ah yang artinya kajian, pemeriksaan, penyelidikan, dan penelitian. Sedangkan menurut Kitab KBBI tahun 1994 pada halaman 152, buku adalah lembar kertas yang berjilid yang berisikan tulisan atau kosong. Sedangkan teks adalah bahan tertulis untuk dasar melakukan suatu pembelajaran, pidato, penelitian, dan sebagainya. Ini saya akan membacakan presentasi. Butir-butir kriteria telaah buku teks. Seorang guru yang profesional tentu tidak begitu saja menggunakan buku teks. Ia tentu ingin kepastian apakah buku teks tersebut cocok untuk mencapai tujuan pelajaran yang sudah ditentukan. Beberapa sumber acuan yang dapat kita pertimbangkan dan gunakan dalam penyusunan pedoman dan penelaahan buku teks antara lain kurikulum yang berlaku, karakteristik mata pelajaran ilmu yang relevan, hubungan antara kurikulum mata pelajaran dan buku teks, dasar-dasar penyusunan buku teks, kualitas buku teks, prinsip-prinsip penyusunan buku kerja, penyeleksi buku kerja. Kita perlu memahami bagaimana pertautan antara kurikulum mata pelajaran, buku pokok, dan buku kerja. Dasar umum penyusunan buku teks adalah kurikulum. Dari kurikulum diturunkan sejumlah butir dasar penulisan buku teks yang berlaku bagi semua jenis mata pelajaran. Dasar umum ini dilengkapi dengan dasar khusus yang dijabarkan dengan mata pelajaran tertentu. Khusus ini hanya berlaku bagi mata pelajaran yang relevan. Dasar umum dan dasar khusus dipadukan sehingga tersusun dasar-dasar penyusunan buku teks untuk mata pelajaran tertentu. Berikut ini adalah beberapa ciri dari karakter buku ajar yang baik, antara lain: 1. Harus berisikan substansi yang memadai dan disajikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Substansi buku ajar harus sesuai dengan kurikulum yang sekurang-kurangnya meliputi aspek tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai, metode, dan penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. 3. Penulisan buku ajar harus terorganisasi secara baik, tidak hanya dalam satu mata kuliah, tetapi dalam seluruh rangkaian mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Untuk itu, pengulangan materi ajar yang berlebihan akibat tumpang tindihnya bahan ajar di berbagai mata kuliah perlu dihindari. 4. Buku ajar harus disusun secara sistematis dan metodologis. Kaidah-kaidah penulisan ilmiah harus diperhatikan. 5. Buku ajar sebaiknya disusun dalam bahasa yang mudah dicerna dan dikuasai oleh mahasiswanya atau peserta didik sehingga memiliki derajat keterbacaan yang tinggi. Kalimat yang digunakan harus efektif, sederhana, terhindar dari makna ganda, sopan, menarik, dan sesuai dengan pemahaman bahasa yang menjadi sasaran. 6. Bentuk, format, dan fisik bahan ajar harus diperhatikan ukuran, desain sampul, desain tata letak, layout, isi, bentuk dan ukuran huruf, ilustrasi, warna, komposisi gambar, jenis dan ukuran kertas, penjilidan, dan sebagainya. Bentuk, format, fisik bahan ajar tersebut harus dapat memikat mahasiswa
dan pembaca peserta didik agar mereka berminat membaca, mempelajari, dan memiliki bahan ajar tersebut. Nomor 7, perkembangan kognitif pembaca perlu diperhatikan agar buku ajar dapat dibaca dengan baik oleh pembaca yang memiliki kemampuan kognitif rata-rata. Namun juga dijaga agar pembaca yang cerdas tidak menjadi bosan karena tantangan terlalu rendah. 8. Buku ajar harus mampu membangun motivasi pembacanya untuk belajar. Buku yang baik adalah buku yang dapat menstimulasi pembaca untuk menjaga perhatian pada apa yang sedang dipelajarinya. 9. Buku ajar harus mendorong pembaca untuk mengembangkan pola belajar mandiri.